Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hingga sore hari ini, kita telah terhubung dengan Ahmad Fauzan, VP First State Futures Cabang Bali. Terima kasih Pak Fauzan telah bergabung bersama kami. Pak Fauzan, ini seperti apa perkembangan transaksi komoditas hingga sore hari ini, Pak Fauzan? Terima kasih Mbak Elisa. Hingga sore ini perdagangan komoditas rata-rata mengalami sedikit penurunan ya dari kemarin ya. Nah, baik dari segi volume maupun dari harga. Untuk komoditas emas ya sampai sore ini masih berada di level 1.902 US dollar per ounce ya, sedikit melemah ya 0,01% sampai 0,02% ya. Jadi masih dalam tren sideways atau flat ya sampai sore ini, Mbak Elisa. Baik, Pak Fauzan, lalu bagaimana dengan pasar komoditas yang merespon penghentian uji klinis sejumlah kandidat vaksin anti corona ini? Baik, ya. Pasar tentu berharap uji klinis vaksin COVID-19 ini bisa berhasil ya. Nah, akan tetapi beberapa perusahaan farmasi telah menghentikan uji klinisnya seperti Johnson & Johnson, Eli Lilly, dan AstraZeneca ya terakhir ya. Nah, tentunya ini membuat para investor di komoditas ya khususnya berhati-hati ya akan kondisi ini ya, karena akan berdampak sekali nanti. Tuh, Mbak Elsa. Ya, kalau kita melihat sentimen lainnya yaitu terkait dengan negosiasi stimulus lanjutan Amerika Serikat yang tentunya masih tarik ulur ini, Pak Fauzan, seperti apa sih sebenarnya ini berpengaruh bagi resiko investor di pasar komoditas? Oke, baik Mbak Elisa. Pasca kabarnya ya dari Ketua DPR Amerika Serikat tentang penolakan ya proposal paket stimulus, dan kemarin juga dari Menteri Keuangan Amerika ya juga mengatakan bahwa stimulus fiskalnya ini sulit dicapai ya sebelum pemilihan presiden pada tanggal 3 November nanti ya ini. Nah, hal ini menyebabkan pasar komoditas terutama emas ya akan kembali mengalami pelemahan ya, akan mengalami pelemahan kembali ya. Nah, tapi pelemahan harga emas ini ya saya lihat akan terbatas karena stimulus ya akan tetap terjadi, akan tetap mengucur siapapun yang menjadi pemenang dalam konteks pemilihan presiden nantinya ya. Karena menurut saya paket stimulus ini satu-satunya senjata pemerintahan Amerika untuk ya menstabilisasi perekonomiannya. Tuh, Mbak Elisa. IMF yang terbaru terhadap daya saing emas, Anda melihatnya seperti apa? Atau daya saing emas sebagai safe haven ini seperti apa pengaruhnya? Oke, ya. Bicara soal outlook IMF yang terbaru ya, IMF telah merevisi perkiraan ekonomi globalnya ini naik ya dari sebelumnya minus 5,2% ya ke angka minus 4,4%, jadi mengalami peningkatan ya. Nah, ini memunculkan harapan tentang perbaikan ekonomi global ke arah yang semakin baik ya, bahkan lebih cepat dari perkiraan sebelumnya ya. Nah, hal ini tentu sedikit banyak berpengaruh terhadap daya saing emas ya. Terlihat emas ya sedikit mengalami fase korektif ya. Akan tetapi pasar investor saat ini masih lebih dominan ya, lebih dominan fokus ke aspek fundamental seperti stimulus Amerika, negosiasi Brexit yang hari ini puncaknya ya, dan uji klinis vaksin COVID-19.
Oke, baik. Baik, terima kasih atas informasi dan juga analisisnya Pak Fauzan. Pemirsa, Ahmad Fauzan, VP First State Futures Cabang Bali.